Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode 181. Kita lanjutkan kajian kita di episode yang lalu ketika kita membahas Al-Quran sebagai penyembuh. Di mana kita sudah mendapatkan kesimpulan dari episode yang lalu bahwa Al-Quran sebagai penyembuh atau as-syifa itu benar adanya. Tetapi kita memahaminya tentu saja harus proporsional. Karena banyak di antara kita yang kemudian salah kaprah di dalam memahami Al-Quran sebagai penyembuh itu. Banyak orang membaca Al-Quran sebagai mantra-mantra untuk kesehatannya misalnya dalam konteks yang sedang kita bahas ini. Lantas hanya dengan membaca mantra-mantra itu dia berharap dia bisa hidup sehat. Padahal doa minta sehat pun yang jelas-jelas tertuju kepada Allah, ya bedanya mantra dengan doa kita juga sudah membahas. Mantra itu cuma jopa-japu, jampi-jampi, dibaca tanpa paham maknanya, mengira ada kekuatannya, ada mukjizat di situ dan kemudian bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk kesehatan. Itu adalah mantra. Ada orang baca mantra pingin sehat. Ada orang berdoa juga pingin sehat. Berdoa itu bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan mantra. Berdoa ditujukan kepada Allah. Ya Allah, mohon diberi kesehatan. Ada doa orang minta kesehatan tetapi tidak mustajab doanya. Kenapa? Dikarenakan dalam praktek kehidupannya dia justru melakukan hal-hal yang merusak kesehatannya. Pola makannya buruk, pola pikirnya negatif, pola aktivitasnya kacau balau, amburadul. Apakah doa minta sehat akan dikabulkan oleh Allah? Tentu saja logika yang digambarkan oleh Al-Quran tidak akan dia dikaruniai kesehatan. Berdoa minta sehat tapi perilakunya justru merusak kesehatannya. Karena itu sahabat sekalian, kita harus memahami Al-Quran secara proporsional. Apa yang dimaksudkan Al-Quran sebagai penyembuh itu? Kita juga sudah mendapatkan kesimpulannya bahwa yang dimaksudkan itu Al-Quran mengajarkan cara bagaimana hidup sehat supaya kita tidak sakit dan ketika sakit kita memiliki cara juga untuk menyembuhkan kesehatan itu. Karena itu sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini, dalam episode kali ini, kita akan belajar ke dalam Al-Quran bagaimana cara hidup sehat ala Al-Quran. Untuk menyambungkannya, marilah kita baca kembali surat Fussilat ayat 44 yang mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah asy-syifa atau penyembuh. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini dengan sangat jelas, sangat gamblang mengatakan kepada kita, Qul huwa lilladzina amanu huda wasyifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang beriman huda wasyifa, petunjuk dan penyembuh. Yang menarik, sebelum Allah menginformasikan Al-Quran sebagai asy-syifa atau penyembuh, itu didahului dengan kata huda. Bahwa Al-Quran ini sesungguhnya adalah petunjuk. Barang siapa menjalankan petunjuk itu, ya dimulai dari memahami, kemudian menjalankan dalam kehidupannya petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan
kesembuhan, penyembuhan, atau kondisi kesehatan yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini ayat yang kemarin sudah kita bahas. Detailnya silahkan disimak kembali di episode yang lalu. Ayat yang kedua juga masih terkait dengan Asy-Syifa itu. Al-Quran sebagai Asy-Syifa yang juga kemarin sudah kita bahas. Tetapi kita sambungkan kembali untuk memberikan penegasannya. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini pun Allah menggambarkan qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa. Sudah datang, sungguh telah datang mau'idah, pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh. Jadi kita mendapatkan clue-nya dari ayat-ayat yang mengabarkan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh dikarenakan dia itu petunjuk dan dia itu, Al-Quran itu adalah pelajaran. Maka kita harus mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran mengajarkan hidup yang sehat agar kita ini tidak gampang sakit. Oke sahabat sekalian, mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam ini menjalankan hidupnya supaya di dalam keadaan yang senantiasa sehat. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Yang pertama diajarkan oleh Al-Quran adalah informasi bahwa Allah menciptakan tubuh manusia ini dalam keseimbangan. Ketika seseorang itu menabrak keseimbangan, maka dia akan mengalami masalah dengan mekanisme tubuhnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mekanisme tubuhmu seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, fasawwaka, kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak, dan menyeimbangkan mekanisme di dalam tubuhmu. Sahabat sekalian, ternyata Al-Quran ini menginformasikan hal yang luar biasa yang dipahami oleh ilmu kedokteran modern yang dikenal sebagai homeostasis. Homeostasis adalah keseimbangan. Barang siapa menabrak mekanisme homeostasis, merusak mekanisme keseimbangan di dalam tubuhnya, maka orang itu akan mengalami masalah dengan kesehatannya. Apa itu homeostasis? Kalau kita membaca literatur dari kedokteran modern, maka dijelaskan oleh ilmu kedokteran, tubuh kita ini sesungguhnya memiliki mekanisme yang berbasis pada keseimbangan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang melingkungi kita. Sebagai contoh misalnya, badan kita ini ketika berada di dalam kondisi suhu yang panas misalnya dari luar diri kita, maka tubuh kita akan beradaptasi dengan mendinginkan. Misalnya kemudian kelenjar keringat kita akan menghasilkan air keringat itu. Dan keringat itu kemudian mendinginkan tubuh kita. Itu adalah mekanisme otomatis beradaptasi. Keseimbangan tubuh kita atau homeostasis dalam tubuh kita itu yang memicu terjadinya kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, ketika di luar terlalu dingin, maka tubuh kita akan melakukan pembakaran energi metabolisme lebih banyak supaya menghasilkan energi panas yang lebih besar sehingga tubuh kita tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Atau misalnya badan kita sedang dikenai pekerjaan yang sangat keras atau yang sangat berat, exercise, latihan, olahraga yang membutuhkan energi besar.
maka tubuh kita akan memunculkan mekanisme secara otomatis, jantungnya berdegup lebih kencang untuk mengalirkan darah lebih banyak yang membawa nutrisi dan oksigen. Kemudian paru-paru kita menghirup oksigen dengan lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian kelenjar keringat kita, kemudian liver kita, pankreas kita, dan sebagainya, itu bekerja dalam keseimbangan. Itu ada mekanisme yang namanya homeostasis yang mengendalikan keseimbangan di dalam tubuh kita. Triliunan reaksi kimiawi itu dikendalikan melalui mekanisme yang disebut mekanisme keseimbangan atau homeostasis itu. Nah sahabat sekalian, kalau seandainya tidak terjadi keseimbangan misal nih antara jantung dengan paru-paru, kita sedang exercise berat, membutuhkan energi besar, jantungnya berdegup lebih kencang, tetapi paru-parunya tidak mampu mengimbangi, menyedot oksigen lebih banyak, maka akan kolaps orang itu. Maka kita melihat di sekitar kita ada orang berolahraga misalnya saat pandemi kemarin, pakai masker, tapi bersepeda dan ketika menanjak membutuhkan energi yang besar, dia kolaps dan bahkan meninggal dunia. Dikarenakan ada ketidakseimbangan kinerja di dalam organ-organ vitalnya. Jadi Allah menggambarkan fasawwaka fa'adalak, menyempurnakan kejadiannya dan kemudian memunculkan mekanisme keadilan ya. Fa'adalak, kata adil itu bermakna keseimbangan yang dinamis. Dalam kondisi yang sekian, maka muncul mekanisme keseimbangan yang sama sekian itu. Exercise-nya rendah, butuh energi rendah, ya tubuh kita akan mengeluarkan yang seimbang dengan itu. Ketika butuh energi besar, maka tubuhnya akan berusaha untuk memenuhi itu dalam keseimbangan. Keseimbangan dinamis, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Karena itu, ini adalah prinsip kesehatan yang paling mendasar. Dalam seluruh aktivitas kita, maka kita harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan itu. Jadi keadilan, keseimbangan, memperlakukan tubuh kita itu menjadi prinsip dasar dari kesehatan kita. Baik secara badania maupun secara kejiwaan. Kalau tidak, maka tubuh kita akan mengalami tekanan, stres. Jiwa kita juga akan mengalami tekanan, stres. Ketika tubuh maupun jiwanya mengalami tekanan, ketidakseimbangan, kemudian mengalami stres, maka dipastikan imunitas tubuhnya akan jatuh. Dan dia dengan gampang akan mengalami sakit. Dikarenakan serangan virus, dikarenakan serangan bakteri, atau apapun dari luar dirinya, bahkan ketidakseimbangan di dalam tubuhnya sendiri memunculkan sakit itu. Nah sahabat sekalian, Al-Quran mengajarkan di setiap aktivitas kita harus berbasis pada keseimbangan itu. Pola makan harus seimbang, pola fikir harus seimbang, pola aktivitas juga harus seimbang. Kalau semuanya dijalankan dengan seimbang, maka kita dijamin akan berada pada fitrah kita, pada keseimbangan mekanisme kesehatan kita. Dan dengan sendirinya dia akan sehat. Mari kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang keseimbangan dalam 3 pola tadi. Pola makan, pola pikir, dan pola aktivitas itu. Yang pertama terkait dengan pola makan. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita? Yang pertama, kita diajari untuk supaya makan makanan yang halal dan baik. Istilahnya adalah halalan thayyiban. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat ini menggambarkan bahwa makanan yang direzekikan Allah kepada kita itu tidak semuanya harus kita konsumsi. Harus ada syarat yang dikenakan pada makanan itu, yaitu halal dan thayyib.
Apa bedanya halal dengan toyib? Halal itu yang tidak haram. Haram itu yang dilarang. Dan dilarang itu oleh Al-Quran dijelaskan dengan sangat jelas. Ini yang dilarang oleh Allah. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira baghi wala adin fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mendefinisikan dengan sangat jelas makanan-makanan yang diharamkan. Dan Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Itulah yang diharamkan oleh Al-Quran. Kita sudah pernah membahas tentang ini terkait dengan makanan-makanan yang diharamkan. Karena banyak pertanyaan seputar makanan yang diharamkan itu apa saja. Silahkan dicari di episode-episode yang lalu terkait dengan itu. Dalam kesempatan kali ini saya cuma ingin mengatakan bahwa makanan sehat yang diajarkan oleh Allah boleh dikonsumsi itu adalah halal dan thayyib. Halal itu yang tidak haram. Jangan dimakan yang haram itu, karena yang haram itu akan memunculkan masalah kesehatan. Seperti bangkai, seperti darah, ya, daging babi, dan yang disebut tidak menggunakan nama Allah, itu akan memunculkan masalah secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, selain itu juga digambarkan oleh Al-Quran tentang khamr misalnya. Minuman yang memabukkan, itu juga dilarang. Karena akan memunculkan masalah dalam kesehatan kita. Jadi jelas definisinya, jangan memakan atau mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Satu. Yang kedua adalah yang thayyiban. Thayyib itu adalah baik. Pasti halal. Karena kalau tidak halal itu pasti tidak baik. Tetapi ditambahkan selain halal, ada makanan-makanan yang memang harus diberi syarat lagi, harus baik. Disebabkan ada makanan yang halal pun tidak baik pada seseorang, meskipun mungkin baik pada orang yang lain. Dikarenakan setiap orang itu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang tidak bisa makanan jenis tertentu. Kalau dia makan itu dia alergi. Padahal itu halal misalnya. Karena itu butuh ditambahkan persyaratan halalan thayyiban itu. Kita harus paham ilmu gizi. Kita harus paham tentang kesehatan kita. Supaya kita memakan makanan yang halal tetapi thayyib bagi diri kita. Jadi thayyib itu terkait dengan satu, jenisnya. Mungkin ada orang yang cocok bisa memakan jenis itu tetapi orang yang lain tidak bisa. Yang kedua terkait dengan jumlahnya. Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa makanan yang halal pun tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Karena ketika kita berlebihan melampaui batas, maka makanan yang halal pun itu bisa memunculkan penyakit atau tidak sehat, ya, memunculkan masalah di dalam tubuh kita. Nasi misalnya, itu jelas halal, tetapi kalau kita makan berlebihan itu bisa memunculkan masalah kesehatan. Daging itu jelas halal, daging-daging yang halal, daging biri-biri, domba, sapi dan sebagainya yang disembelih memenuhi persyaratan syariat Islam, itu halal adanya. Tetapi kalau kita makan secara berlebihan juga akan memunculkan masalah kesehatan. Bahkan sayuran, buah-buahan, air, itu ketika dikonsumsi terlalu banyak, berlebihan, bisa memunculkan masalah kesehatan. Jadi kata thayyib itu memiliki makna kita harus paham ilmu gizi.
paham tentang kesehatan kita sendiri, tidak boleh berlebihan di dalam mengkonsumsinya. Itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Sangat menarik ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengajarkan, memerintahkan untuk makan yang baik-baik saja, tetapi tidak boleh berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Makanlah dari yang thayyib-thayyib saja, yang baik-baik saja. Tetapi kemudian diberi syarat lagi, wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas yang menyebabkan Allah akan murka kepada orang yang makan secara berlebih-lebihan itu. Dan barang siapa wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa dimurkai oleh Allah maka binasalah dia. Penyakitnya bermunculan, kolesterolnya, gula darahnya, ya segala macam muncul ketidakseimbangan. Jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, livernya, fatty liver ya dibungkus oleh lemak karena makan berlebih-lebihan. Meskipun itu baik, bahkan meskipun itu halal. Jadi sangat menarik Al-Quran menggambarkan kepada kita. Diberi syarat keseimbangan, satu. Yang kedua, harus halal, jangan yang haram. Yang ketiga, harus baik. Dan yang keempat, selain baik, ternyata tidak boleh berlebih-lebihan. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat 31 secara umum Allah menggambarkan, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke, sahabat sekalian, itu adalah poin yang pertama. Bagaimana Al-Quran mengajarkan pola hidup yang sehat, adil terkait dengan makanan, ya, seimbang terkait dengan pola makan itu, halalan thayyiban. Yang kedua, Allah kemudian mengajarkan juga pola aktivitas. Aktivitas kita ini juga harus mengikuti fitrah manusia yang memiliki irama sesungguhnya. Tubuh kita ini memiliki irama yang disebut sebagai bioritmik atau bioritme. Kita memiliki irama, pada siang hari badan kita segar siap untuk bekerja. Pada malam hari waktunya istirahat. Kalau itu dibolak-balik dan kemudian apalagi tidak teratur, itu pasti akan memunculkan penurunan imunitas tubuh. Jadi irama ini harus dijaga supaya tubuh kita tetap sehat. Bisa kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang sedang mengalami kekacauan irama itu, maka tidak akan lama dia akan jatuh sakit. 1 hari bertahan, 2, 3 hari, 4 hari jatuh sakit. Kenapa? Dikarenakan memang memunculkan ketidakseimbangan di dalam mekanisme tubuhnya. Nah, Allah berfirman tentang itu, mengajarkan hal itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Yunus ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Dialah Allah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya. Dan menjadikan siang hari terang benderang, supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang mendengar. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada mekanisme hormonal yang disebut sebagai ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian itu memunculkan mekanisme kapan tubuh kita lemah dan kemudian pingin istirahat, dan kapan tubuh kita berenergi kembali.
itu ada kaitannya dengan sinar matahari. Sinar yang terang itu akan memicu munculnya hormon-hormon yang kita ini menjadi bergairah dan berenergi untuk melakukan kerja di siang hari. Tetapi ketika matahari tenggelam, maka yang muncul adalah hormon yang berbeda, hormon melatonin, yang mengarahkan kita kepada kondisi tubuh itu kemudian mulai melemah dan membutuhkan istirahat dan butuh tidur. Kemudian muncul hormon HGH namanya, Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan yang merecovery, mengembalikan sistem yang mengalami ketidakseimbangan diakibatkan seharian kita bekerja keras misalnya. Jadi tubuh kita memiliki irama itu. Ketika seseorang mengikuti irama itu, maka dia akan sehat. Tetapi ketika menabrak irama itu dalam ketidakseimbangan, maka dipastikan dia akan jatuh sakit. Al-Quran sangat menarik, luar biasa memberikan kepada kita pengetahuan supaya kita mengikuti fitrah keseimbangan kita, dan dengan cara itulah kita akan secara otomatis hidup di dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah pola makan, pola aktivitas, yang berperan penting dalam kesehatan kita adalah pola pikir, mindset kita, kondisi kejiwaan kita. Orang yang kondisi kejiwaannya negatif, labil, gelisah, khawatir, takut, dan seterusnya, itu dipastikan dia akan mengalami stres. Dan stres itu akan menurunkan imunitas tubuhnya, dia pasti akan jatuh sakit pada waktunya. Dan ketika itu munculnya dari stres jiwa, itu yang terkena bisa dua-duanya, badan kena, jiwanya juga bisa terkena. Penyakit badan yang disebut sebagai psikosomatik sebetulnya munculnya dari jiwa, tetapi karena stres jiwa itu berlebihan, maka badannya akan ikut sakit. Perutnya mules, ya, kemudian nafasnya ngos-ngosan, kemudian sakit kepala dan sebagainya, yang disebut sebagai penyakit psikosomatis. Badannya sakit, dan kalau diterus-teruskan depresi, jiwanya juga akan sakit. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menata kondisi kejiwaan kita dengan akhlakul karimah. Itu yang diajarkan oleh Allah supaya hidup kita ini sehat lahir dan batin. Disuruh sabar, disuruh ikhlas, disuruh taat, disuruh dermawan, suka menolong, adil, jujur, dan sebagainya. Sesungguhnya itu ya, akhlakul karimah itu kaitannya salah satunya adalah dengan kesehatan kita sendiri. Secara lahiriah menyehatkan, secara batiniah juga menyehatkan. Kita diajari untuk menjadi orang yang tenang, yang tidak memiliki kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Dan menariknya kemudian ada kaitannya dengan pelajaran spiritualitas yang menjadi poin penting dari proses beragama, yaitu ketauhidan. Orang-orang yang bisa menata hatinya, mindsetnya dengan ketauhidan yang kokoh, maka hatinya akan menjadi tenang, menjadi tentram. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Bahwa orang yang senantiasa menyambungkan hatinya, jiwanya dengan Allah, zikrullah, maka hatinya akan menjadi tenang. Tidak ada kegalauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, ya, kekhawatiran dan sebagainya, itu akan lenyap semuanya. Ketika seseorang itu senantiasa menyambungkan jiwanya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah itulah hati manusia menjadi tenang. Ketenangan hati, ketenangan jiwa itu menjadi poin yang sangat mendasar terkait dengan kesehatan. Bahkan mengalahkan hal-hal yang terkait atau yang bersifat badaniah, yang bersifat fisikal. Fisik kita itu sesungguhnya kalah kuat dengan jiwa kita.
Fisik itu diperintah oleh jiwa. Kalau jiwanya lemah, maka fisiknya pasti akan lemah. Tetapi tidak sebaliknya, kalau badannya lemah, fisiknya lemah, jiwanya lantas ikut lemah. Tidak. Banyak orang yang jiwanya kuat meskipun mengalami sakit badannya, secara badan itu ada problem-problem yang membuat dia lemah, dia kesakitan dan sebagainya secara badannya, tetapi karena jiwanya kuat, dia sabar, dia ikhlas, dia tawakal kepada Allah dan sebagainya, maka sakit badannya itu bisa tidak berpengaruh pada jiwanya. Sehingga jiwa ini menjadi penting, itulah yang digambarkan atau ditreatment secara sangat mendasar oleh Al-Quran Al-Karim. Yang kita bahas di episode yang lalu, Al-Quran ini penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Sangat fundamental. Kalau jiwanya sakit, badannya sakit, dan jiwanya juga ikut sakit dua-duanya. Al-Quran memberikan petunjuk. Secara kejiwaan diperintahkan menata perilakunya atau mindsetnya, pikirannya, jiwanya, dan secara badania juga diperintahkan untuk mengatur pola makannya, pola aktivitasnya. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Hidup sehat ala Al-Quran. Ini adalah pelajaran yang holistik. Bukan hanya bersifat medis, kedokteran, fisikal saja, melainkan kesehatan yang holistik. Sehat badannya, sehat jiwanya. Satu, kita harus melakukan semua aktivitas kita secara seimbang. Harus berbasis pada keseimbangan. Kalau muncul ketidakseimbangan, kita harus segera menyadari bahwa ini tidak seimbang dan kemudian menyeimbangkan kembali. Itu prinsip dasarnya. Kemudian di breakdown menjadi seimbang dalam pola makan. Harus halalan toyiban. Yang kedua, seimbang secara pola aktivitas. Tidak boleh berlebih-lebihan dan ikutilah irama badannya. Ketika badannya sudah tidak mampu mengikuti keinginan kita untuk terus beraktivitas, segera dihentikan dan diistirahatkan untuk memunculkan keseimbangan kembali. Dan yang ketiga, harus menata pola pikir kita, jiwa kita dibersihkan. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu menjalankan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang menyehatkan kita secara lahir dan batin. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, menyehatkan kita lahir dan batin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.